Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita mengamankan diri kita gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara mengamankan diri kita over the internet, dalam internet itu, dalam jaringan ini, maka kita juga butuh mengetahui apa sih serangan-serangan atau mekanisme serangan-serangan yang kemudian sering terjadi pada saat kita berselancar secara online atau pada saat kemudian infrastruktur kita terhubung pada internet gitu ya. Jadi ketika kita punya sebuah server, kita punya sebuah website, kita punya ya intinya services yang kemudian running over the internet, atau sebaliknya kita sebagai klien yang mengakses services di internet, kita butuh tahu serangan-serangan seperti apa sih yang kemudian sering terjadi gitu. Nah, kita mulai dari yang paling basic sendiri gitu ya. Ini biasanya dilakukan di level yang lebih bawah yang kita sebut dengan nama paket sniffing ya. Jadi paket sniffing itu berarti saya mencoba mendengarkan ketika semisal ada dua orang ya, dalam terminologi jaringan komputer itu yang paling sering dipakai itu namanya Alice itu ya. Jadi kalau A itu Alice, B itu Bob, C itu kemudian Charlie biasanya gitu ya. Mereka ketika kemudian berkomunikasi over the internet, pertanyaannya adalah ya, sejauh mana kemudian antara Alice dan Bob ini tidak ada pihak ketiga yang kemudian semisal ini saya gambarkan kayak gini, pakai semacam corong gitu ya. Ini ada sinyal suaranya yang kemudian di sini bernama Charlie, yang mendengarkan apa yang mereka perbincangkan ya, yang mendengarkan apa yang kemudian mereka perbincangkan. Nah, Anda mungkin pernah mendengar di internet ada yang kita sebut dengan nama end-to-end encryption gitu ya. Jadi yang kita sebut dengan nama end-to-end encryptions ya. Kenapa end-to-end encryption ini menjadi penting? Itu supaya pada saat Alice dan Bob mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak ada pihak ketiga, Charlie yang kemudian mendengarkan. Nah, ini menjadi penting terutama bagi para pegiat-pegiat privacy gitu ya. Kalau di Indonesia sih mungkin belum jadi concern serius gitu ya. Tapi kalau kemudian kita bicara di negara-negara seperti di Eropa yang mereka punya rule yang disebut dengan nama GDPR, maka rule di GDPR ini sangat mengatur bab masalah proses komunikasi antara dua orang atau tiga orang ataupun kemudian lebih ya. Intinya itu adalah jangan sampai saya bisa mendengarkan gitu ya. Karena faktanya kalau kita berbicara layanan-layanan populer gitu ya, semisal saya sebut saja sebuah layanan komunikasi namanya katakanlah Z gitu ya. Namanya Z gitu ya. Pada saat kemudian si Alice dengan si Bob ini mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, mereka itu melalui pihak ketiga. Jadi Alice harus mengirimkan ke Z terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan ke Bob. Sebaliknya juga sama, Bob itu mengirimkan ke Z terlebih dahulu, baru kemudian ke Alice. Nah, proses ini itu disebut dengan nama proses yang kita sebut dengan nama transit. Nah, proses transit ini yang biasanya dipermasalahkan karena enkripsi itu hanya terjadi antara B dengan Z, Z dengan A, tidak kemudian antara A dengan B. Nah, kalau ada proses transit, kalau proses transit ini terjadi, berarti dia akan punya yang namanya kunci atau kemudian key yang semisal diminta oleh government katakanlah. Biasanya isunya itu kan musuhnya dengan government. Ketika kemudian government memaksa si perusahaan Z ini meminta kunci yang kemudian tolong kamu kasih kunci private yang kamu punya sehingga saya bisa bongkar, ini menjadi permasalahan tersendiri gitu ya. Ya. Tentu saja dalam kasus ini antara A dengan Z itu mungkin aman, tapi di transitnya ini yang kemudian biasanya dia akan bermasalah. Nah, di sini sniffing bisa dilakukan oleh si perusahaan Z ini atau sniffing juga bisa dilakukan oleh orang-orang ini gitu ya. Maka attack ini itu attack yang sebenarnya kalau zaman dulu lebih gampang lagi gitu ya. Pada saat kita berbicara infrastruktur, infrastrukturnya masih berupa semisal dulu namanya hub gitu ya. Jadi kalau namanya hub itu fisiknya seperti ini ya, seperti switch sama persis ya. Tapi bedanya dia itu topologinya mirip seperti bus seperti ini ya. Jadi kalau saya punya komputer A, saya punya komputer B, saya kemudian punya komputer C, pada saat A berkomunikasi dengan C, maka dia akan melewati yang namanya shared medium ya. Jadi ibaratnya kita tuh menggunakan jalan yang sama gitu ya. Jalan yang sama tuh shared, boleh dibagi, boleh dipakai oleh semua orang. Nah, B ini karena terletak dalam jalan yang sama, dia bisa melakukan listening. Jadi kalau dalam uh, jaringan itu kan kita sebut dengan nama CSMA gitu ya. Carrier Sense Multiple Access, kemudian
collision detection. Ini teknologi yang namanya Ethernet. Nah, dulu itu pada saat transmisi itu seperti ini, semua orang bisa mendengarkan. Artinya pada saat A ngomong, B itu nggak boleh ikutan ngomong. Ya, A ngomong dengan C, B nggak boleh ikutan ngomong. Tapi yang menarik, B ini bisa mendengarkan apa yang diobrolkan. Jadi kalau kita bicara network sekitar 20 tahun yang lalu itu, kalau ada paket lewat di jaringan itu, kita bisa membongkar semua konten-konten yang ada di sana. Ya. Nah, dulu supaya nggak terbongkar itu kemudian diperkenalkanlah yang namanya HTTPS. Tapi sekarang dengan adanya switch sudah sedikit berbeda, tidak agak lebih susah untuk kemudian melakukan yang seperti ini. Lebih susah itu bukan berarti tidak bisa. Sniffing tetap bisa dilakukan di mana? Di ujung-ujung. Jadi misal di sini ada router yang kemudian menghubungkan ke internet, maka di sini ini sniffing bisa dilakukan karena paket itu semuanya lewat ke sini. Jadi A ke sini, C ke sini, B juga kemudian ke sini. Semuanya akan lewat ke internet. Nah, ini paket sniffing. Kemudian yang kedua adalah impersonations. Ya, jadi impersonations itu adalah ya berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Jadi contoh serangan itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada si A, ya. Si A ini melakukan yang namanya broadcast. Jadi broadcast itu artinya saya mengirimkan ke semua orang dan semua orang kemudian harus merespon. Ya, anggap saja dia melakukan seperti ini broadcast. Saya sebut ke B, C, D, E, F. Tapi yang dilakukan oleh si A ini, dia kemudian berpura-pura menjadi si A ini dia berpura-pura menjadi orang lain. Saya sebut saja G. Ya, saya sebut saja G. Nah, G ini nggak tahu menau. Sementara kalau broadcast itu B, C, D, E, F itu punya compliance, kewajiban untuk kemudian membalas komunikasinya. Maka B ini tiba-tiba akan mengirimkan ke sini data, mengirimkan ke sini data, mengirimkan ke sini data, mengirimkan ke sini data, ini juga mengirimkan ke sini data. G yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dapat paket dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau real di lapangan itu, semisal ada orang kemudian pesan GoFood gitu ya ke orang lain, semisal menjahati orang lain ya dengan pesan GoFood tadi, kemudian orang itu dikirimi terus ya. Nah, ini namanya impersonation, bisa dilakukan seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah denial of service. Nah, denial of service itu adalah menjadikan layanan yang seharusnya bisa diakses jadi tidak bisa diakses. Jadi ketika ada seseorang, ini kalau kita bicara yang namanya DOS, ini saya sebut sebagai genuine klien yang kemudian asli gitu ya, yang dia itu pengen mengakses sebuah server. Ya, dia normal kemudian pengen mengakses sebuah server. Tapi pada saat dia mencoba mengakses sebuah server, si server ini ternyata mendapatkan serangan bertubi-tubi. Ya. Boleh jadi serangannya itu kecil-kecil, mirip seperti gigitan semut, tapi semut yang gigit ada 1.000.000. Maka server ini alih-alih dia menjawab request, jadi dia akan melakukan request dari klien ke server. Ini ketika dia mencoba melakukan reply, resource dia tuh habis dipakai untuk menyelesaikan urusan dengan yang kecil-kecil ini tadi. Dan ini menyebabkan terjadinya denial of service ya. Jadi networknya itu mengalami saturasi, kanalnya penuh dengan traffic, memorinya jadi penuh, CPU-nya jadi penuh sehingga dia tidak bisa merespon dengan baik. Nah, ini juga kemudian bisa dilakukan oleh serangan yang kita sebut dengan nama denial of service. Ada lagi yang lain, contohnya itu adalah replay message ya. Jadi secara prinsip kalau sniffing itu mendengarkan, maka replay message itu bagaimana kemudian kita bisa mengcapture message yang dikirimkan antara kemudian si Alice dan si Bob tadi, kemudian entah semisal kemudian terjadi dilakukan proses tampering, baru kemudian dikirimkan balik ke si Bob ya. Jadi di tengah-tengah itu ada in between, ada orang-orang yang kemudian mereka melakukan proses tampering. Ada pula password cracking gitu ya. Ini biasanya menggunakan dictionary attack ya. Jadi makanya di sini kenapa pentingnya untuk tidak menggunakan password yang generik gitu ya. Dan believe it or not, password paling populer di dunia itu adalah 1 2 3 4 5 6. Itu adalah password yang paling populer. Ya, Anda bisa ngecek apakah password Anda itu sudah kena hack atau belum di website Have I. Nanti tinggal di googling saja di internet, Have I been pwned. Ya, nanti kita cek gitu ya. Kalau ada email Anda di situ, sebaiknya Anda ganti passwordnya yang sudah pernah Anda pakai sebelumnya. Minimalis banget, ini minimalis banget. Jangan gunakan password yang sama untuk email dengan yang lain-lain. Artinya khusus email itu harus wajib beda, tidak boleh sama dengan yang lain-lain. Itu adalah password cracking gitu ya. Apa namanya?
walaupun sekarang ini kebanyakan password itu di hash gitu ya. Di hash itu artinya dia semacam satu arah, tidak bisa dikembalikan lagi ke password untuk semula. Jadi contoh hashing itu yang paling basic sendiri itu adalah MD5 ya. Jadi ada fungsi namanya MD5. Itu kalau kemudian saya kenakan dalam sebuah karakter itu akan menghasilkan 32 byte. Jadi mau satu karakter, dua karakter, tiga karakter, 1 juta, 10 juta itu akan menghasilkan 32 byte. Nah, nanti tinggal dikomparasikan aja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dia akan selalu punya hasil MD5 terpisah. Jadi kalau kita bicara dictionary attack itu saya tinggal ngecek berdasarkan tabel saya MD5-nya dari 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 adalah A, B, C, D, E, F, G, misal kayak gitu. Selama saya kemudian menemukan hashing A, B, C, D, E, F, G, berarti passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu password cracking yang biasanya melibatkan ini brute force attack. Ya, yang brute force attack ini biasanya berupa si dictionary attack. Nah, selain itu, serangan itu juga kadang terjadi dari yang namanya virus ya. Jadi virus itu mirip seperti virus di dunia gitu ya. Pada prinsipnya virus itu kan setengah mati setengah hidup. Dia itu kalau di luar hostnya, di luar tempat dia bisa berkembang biak, dia itu kayak benda mati. Ya, nggak bisa berkembang biak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu dia sudah melekat di hostnya, dia bisa melakukan replikasi ini itu dan lain sebagainya. Virus secara prinsip seperti itu gitu ya. Kalau kita bicara misal COVID-19 ya, kan yang terkenal itu adalah virus doesn't move, people move gitu ya. Virus itu tidak berpindah-pindah, tapi orang yang kemudian membawa virus itu yang kemudian berpindah-pindah. Nah, kalau di komputer itu biasanya berpindah-pindah ya, misal kita unduh file, download dari internet, kita bawa flash disknya sudah kena virus, kita kopikan ke tempat yang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan serangan itu juga kadang dengan menggunakan yang namanya port scanning. Dulu yang paling terkenal itu adalah WannaCry, ya. WannaCry itu sekitar berapa tahun? Berapa ya? 2016 kalau tidak salah, 2016. Jadi WannaCry ini namanya ransomware gitu ya. Dia mengenkripsi seluruh data di hard disk, kemudian minta ransom, minta apa namanya tebusan untuk kemudian membongkar enkripsi itu tadi. Itu dulu karena kelemahan Windows di port SMB. Jadi yang dilakukan itu adalah dia melakukan scanning port-port yang terbuka itu mana saja yang masih vulnerable kemudian dia pakai. Kadang port scanning itu juga kita pakai untuk mengidentifikasi server-server. Jadi misal sebuah server kok running katakanlah port 80, 443, kemudian 3306, kemudian dia 2082, 2083, 2086, 2087 gitu ya. Jadi kalau ada server kok running kayak gini nih, 80 itu adalah HTTP, kemudian ada 443, ini adalah HTTPS. Kalau ada sebuah server running ini, berarti dia akan running yang namanya web server. Kemudian dia running port nomor 2082, 2083. Ini adalah cPanel Administration. cPanel Administrations. Kemudian ada 2086, 2087. Ini biasanya adalah WHM. WHM itu untuk mengkontrol si cPanelnya gitu ya. Nah, kalau dia running port seperti ini, berarti saya punya kesimpulan ini server, dia running dengan platform yang namanya cPanel. Nah, saya tinggal cari aja vulnerability, bolong-bolong yang ada di cPanel, kemudian saya coba attack seperti ini. Ini yang namanya port scanning. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah yang kita sebut dengan nama phishing. Jadi phishing ini adalah pretending ya. Jadi ini adalah pura-pura gitu ya. Atau pretending ya. Yang paling terkenal zaman dulu itu adalah Prince Nigeria gitu ya. Jadi kalau kita emailnya dapat dari Prince Nigeria, saya punya harta warisan sekian banyak, saya akan kirimkan ke Inggris, saya akan kirimkan ke Australia, saya akan kirimkan apa. Kalau orang Indonesia jarang yang kena phishing email dari Prince Nigeria. Kenapa ya? Karena kita nggak pakai bahasa Inggris. Nah, tapi negara-negara yang mereka menggunakan bahasa Inggris banyak yang kena phishing Prince Nigeria ini gitu ya. Mulai dari menawarkan harta warisan, menawarkan bab masalah romans, pernikahan, dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka lakukan adalah mengeruk uang-uang yang kemudian dimiliki oleh orang-orang. Ya. Ini beberapa contoh common attack terhadap proses keamanan, pengamanan dari data itu sendiri. Nah, implikasi dari attack ini adalah yang namanya data loss. Nah, terjadi kemudian kerugian-kerugian ya. Jadi ada data-data email kita yang kemudian diambil hilang, ada devices kita yang unencrypt itu kemudian bisa jadi dienkripsikan atau kemudian diambil datanya. Jadi opsinya itu dia entah nyuri data atau dia mengenkripsikan data sehingga kita merasa kehilangan atas data tersebut dan kita butuh gimana caranya saya bisa mengembalikan lagi data-data yang saya terenkripsi.
Loss itu juga bisa terjadi di cloud gitu ya, ketika kemudian akses email password kita ternyata sama, orang itu bisa akses Google Drive kita dan kemudian bisa diakses dari sana. Data loss juga bisa dari removable media, USB flash disk yang kemudian nyuri gitu ya, seperti yang kejadian dari Edward Snowden. Edward Snowden itu kan mengkopikan, kalau berdasarkan filmnya ya, di film Snowden itu kan dia mengkopikan menggunakan micro SD yang ditancapin di keyboard. Karena komputer-komputer di sana flash disk itu sudah mati gitu ya, tapi ternyata pada saat dicolokin ke keyboard, flash disknya apa namanya si micro SD ini masih tetap bisa jalan. Atau kemudian hard copy gitu ya, loss dari copy file kertas yang memang berserakan di atas meja kertas gitu ya, di atas sorry di atas meja kerja gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui data-data apa yang aja yang ada di sana. Ataupun yang terakhir adalah improper access control. Orang itu harusnya tidak boleh mengakses, tapi kemudian boleh mengakses. Atau kita sebar akses itu ke semua orang. Silahkan pakai, silahkan pakai, silahkan pakai, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya data loss. Ya, kira-kira demikian. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.